Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai salah satu penyakit mata, yaitu yang disebut sebagai sindroma mata kering atau dry eye syndrome. Jadi, pada saat ini penggunaan gadget atau komputer dalam waktu lama, baik kita work from home maupun anak-anak kita yang sekolah online, ini dapat terjadi sindroma mata kering atau dry eye syndrome. Dry eye is not just a disease. It is a complex, multifaktorial disorder. Jadi penyebabnya ini sangat multifaktorial dan ini bisa terjadi karena penyakit-penyakit internal maupun karena paparan dari luar atau eksternal. Secara definisi, sindroma mata kering merupakan gangguan lapisan air mata karena berkurangnya produksi atau evaporasi yang berlebihan sebagai akibat dari ketidakstabilan lapisan air mata dan adanya ocular surface disease atau penyakit permukaan daripada mata kita. Lapisan air mata atau tear film dibentuk oleh 3 buah kelenjar dan juga sel dari mata kita. Kelenjar meibum di mata kita akan membentuk lipid atau lapisan lipid. Kemudian kelenjar lakrimal ini akan menghasilkan aquos. Kemudian sel goblet konjungtiva akan menghasilkan mukos. Ini merupakan anatomi dari mata. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi kita anatomi mata yang sangat kompleks dan luar biasa. Jadi di mata ada namanya kelenjar meibum. Kelenjar meibum ini menghasilkan lapisan lipid. Lapisan lipid ini merupakan lapisan yang paling atas daripada tear film. Kemudian yang kedua, di bagian mata terdapat lacrimal gland atau kelenjar lakrimal. Ini menghasilkan aquos. Aquos ini merupakan komposisi dari tear film yang paling besar. Kemudian sel goblet ini menghasilkan sel goblet konjungtiva yang di sini ini menghasilkan daripada lapisan mukos. Secara epidemiologi, memang paling banyak pada rentang usia di atas 65 tahun, sekitar 15%. Dan 10% usia 30 hingga 60 tahun. Namun jangan salah bahwa sekarang dengan adanya pandemi, kemudian kita banyak bekerja dari rumah, menggunakan gadget, menggunakan komputer, dan juga anak-anak sekolah online, bahwa saat ini mulai terjadi pergeseran juga, namun juga tidak secara signifikan, namun juga sering juga terjadi pada anak-anak, ya. Namun yang paling besar tetap pada orang usia yang lebih dari 65 tahun ke atas dan juga paling besar wanita dibandingkan pria karena pada wanita ini kadang-kadang ada fase namanya menopause. Ini juga akan menyebabkan gangguan daripada penyakit mata yang disebut sebagai sindroma mata kering. Klasifikasi daripada sindroma mata kering ini dibagi menjadi dua, yaitu defisiensi aquos dan juga adanya evaporasi. Kalau defisiensi daripada aquos ini dapat timbul terjadi karena Sjögren syndrome dan juga non-Sjögren syndrome. Jadi non-Sjögren syndrome ini terjadi karena salah satunya karena pemberian obat-obatan sistemik. Jadi obat-obatan jantung, obat-obatan diabetes dalam waktu yang lama itu kadang-kadang juga menyebabkan penurunan daripada lapisan air mata. Kemudian yang sering juga terjadi adalah evaporasi. Evaporasi ini dibagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan juga ekstrinsik, ya. Jadi apabila kita kalau lihat dari intrinsik ini refleks berkedip kita berkurang, ini juga menyebabkan dia terjadi dry eye. Karena kalau kita berkedip itu
kita mengeluarkan air mata. Ya, air mata ini yang akan melapisi daripada permukaan mata kita sehingga tidak terjadi dry eye. Penyebab ekstrinsik bisa defisiensi vitamin A, kemudian obat-obatan tetes mata yang dengan pengawet, kemudian penggunaan lensa kontak yang dalam waktu lama, kemudian penyakit-penyakit mata terutama yang berhubungan dengan alergi. Apa sih sebenarnya gejalanya? Kadang-kadang kita tidak nyaman di mata kita. Ya, tidak nyaman di mata kita, salah satunya adalah kita iritasi, seperti terbakar, sepet, kemudian mata kita lelah, kemudian gatal, seperti ada benda asing, kemudian silau, kemudian tajam kelihatannya dapat tiba-tiba menurun, kemudian gatal, kemudian dia ada seperti keluar kotoran. Kadang-kadang sangat kering sekali, tapi juga kadang-kadang dia berair. Kemudian ada kotorannya dan kemerahan. Kemerahan ini biasanya iritasi dan juga bisa tiba-tiba kabur mata kita. Pemeriksaan sebenarnya pemeriksaan ini dilakukan di dokter spesialis mata, ya. Jadi pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang dasar, yaitu adalah pemeriksaan skimmer untuk mengetahui produksi daripada tir film. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah untuk memeriksa stabilitas daripada tir film yang disebut TBUT atau Tear Break-up Time. Kemudian untuk mengetahui penyakit-penyakit permukaan daripada bola mata kita, ini bisa dilakukan pewarnaan kornea, kemudian dilakukan sitologi impresi. Namun pemeriksaan-pemeriksaan ini dilakukan dengan oleh dokter spesialis mata. Ini merupakan pemeriksaan tes skimmer. Jadi diberikan sebuah kertasnya dimasukkan ke dalam kelopak mata bagian bawah, kemudian dilihat sampai berapa milimeter air mata itu dapat merembes ke kertas tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan di dokter spesialis mata. Penata laksanaannya seperti tadi, bahwa penata laksanaan ini tergantung daripada penyebabnya. Jadi penyebabnya bisa internal, baik internal maupun eksternal. Jadi penyakit-penyakit sistemik yang mendasari harus dilakukan terapi terlebih dahulu. Kemudian penyebabnya kalau dari eksternal, contohnya kita melihat gadget terlalu lama, kemudian melihat laptop terlalu lama, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan rule of 20. Yang disebut sebagai rule of 20, kita melihat dekat itu dalam waktu 20 menit, kita tuh harus melihat secara jauh selama 20 detik, jaraknya 20 yard atau sekitar 6 meter, ya. Jadi matanya diistirahatkan selang 20 menit, ya. Jadi penata laksanaan pada sindrom mata kering atau dry eye syndrome adalah pemberian air mata buatan. Jadi air mata buatan ini berfungsi supaya mata kita tidak kering. Jadi kalau kita di depan komputer lama, kemudian kita bekerja dengan yang kelembapan tinggi, yang kemudian di lingkungan yang ber-AC, itu dapat juga menyebabkan dry eye. Kemudian apabila kita di luar rumah dan kita kena paparan sinar matahari, debu, angin, sebaiknya juga kita menyiapkan pelindung mata seperti kacamata maupun topi. Jadi sehingga kita nggak terkena paparan daripada sinar matahari secara langsung. Karena paparan-paparan dengan kelembapan yang tinggi ini dapat menyebabkan dry eye. Kemudian kalau keluhan-keluhan yang sangat ringan bisa dikasihkan tetes mata buatan, air mata buatan. Namun apabila tidak membaik, sebaiknya ke dokter spesialis mata yang terdekat di kota Anda.
Demikian, semoga paparan ini bermanfaat dan juga memberikan sekedar informasi edukasi tentang ilmu kesehatan mata yang dapat menambah keilmuan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.